Ya, akhirnya data non-farm payroll dan juga komponen-komponen lainnya dirilis dengan angka yang relatif lebih lunak, dan itulah yang menyebabkan kenapa US dollar akhirnya menyerah. Di detik-detik akhir, sebetulnya kita sempat melihat ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan, dan hal tersebut berbalik dengan kenaikan di pasar emas ataupun di pasar ekuitas alias pasar saham. Nah, untuk saat ini, kira-kira apakah respon ini akan berlanjut apa tidak? Termasuk juga apakah mungkin minggu ini akan menjadi senjata yang lebih besar lagi untuk dolar ataupun bahkan emas. Oke, yang salah satunya yang ingin saya tekankan di sini adalah fokusnya akan beralih kepada Bank of England. Ada apa dengan Bank of England? Kita lihat ulasan berikut ini. Ya, setelah kemarin dirilis dengan data yang cukup signifikan, ini adalah menandakan apa yang disampaikan ataupun yang diharapkan oleh Powell dalam pernyataan press conference 1 hari atau 2 hari berselang sebelumnya, ternyata akhirnya terpenuhi. Tapi apakah ini pertanda yang positif apa tidak? Sayangnya kita tidak bisa terlalu cepat-cepat menyimpulkan. Oke, kita lihat terlebih dulu. Non-farm payroll dengan angka di bawah 200.000. Itulah yang sempat disampaikan oleh salah satu analis dari Pantheon yang mengatakan kepada wartawan, dia sangat yakin bahwa angka non-farm payroll ini akan turun di bawah 200.000. Ternyata ulasan dia benar. Alasan yang tertuju adalah terkait dengan inflasi jasa yang relatif lebih turun, dan itu mengakibatkan kenapa angka non-farm payroll dan juga termasuk tingkat penganggurannya tentunya melonggar. Nah, satu hal, kalau kita merefleksikan ataupun review dengan apa yang disampaikan oleh Powell sebelumnya, bahwa laporan pekerjaan harus lemah, harus melonggar, lalu kemudian yang paling signifikan adalah pelonggaran itu harus angkanya spesifik signifikan. Dan bahkan dia juga menekankan tingkat pengangguran. Ya, dengan angka tingkat pengangguran kemarin 3,9%, sebetulnya itu relatif lebih lemah daripada periode sebelumnya 3,8%. Tapi ingat, kita pernah dan juga mungkin Fed sempat menegaskan bahwa dia mencari level 4% ke atas. Jadi secara target belum mencapai apa yang diinginkan oleh Fed. Termasuk juga dalam 1 atau 2 bulan ke depan kita masih tetap berhadapan dengan 1 kali non-farm payroll yang akan dirilis di bulan Juni. Kemudian ada 2 kali data CPI yang akan dirilis bulan Mei dan juga bulan Juni. Yang terdekat adalah tanggal 15 Mei. Jadi berhubung data inflasinya belum juga dirilis, maka kita tidak bisa terlalu bereuforia. Dan itulah sebabnya kenapa market kecenderungannya sempat tertahan terlebih dulu. Emas sempat tergelincir, sempat retest kembali ke 2277, walaupun dalam respon sesaat, respon reaksi singkatnya, dia langsung melejit sampai 2320 dari level 2295. Jadi sebetulnya secara skenario, sudah tepat apa yang kita lakukan kemarin, dan itu 15-20 menit bertahan tapi kemudian dia turun karena faktor-faktor lain yang salah satunya diungkap dengan pernyataan dari pejabat Fed yang masih tercenderung hawkish. Nah, satu sisi teman-teman, ada kabar yang cukup menggembirakan di sini, tapi mungkin juga masih tetap harus dicermati lebih lanjut apakah ini akan sesuai atau tidak. Goldman Sachs setelah melihat data yang tertuju kepada non-farm payroll kemarin yang relatif lebih rendah, tentunya mereka memprediksikan kemungkinan pemangkasan bulan Juli masih tetap on track. Artinya, kemungkinan potensi ini masih bisa terjadi, dan Goldman Sachs sejauh ini memperkirakan pemangkasan mungkin minimal 2 kali saja di tahun 2024. Itu berarti antara bulan Juli dan yang kedua adalah di bulan November. Tapi lagi-lagi kita belum bisa menyimpulkan ini benar apa tidak. Tapi pandangan Goldman Sachs kurang lebih tertuju kepada tingkat upah yang trennya sedang mulai penurunan. Setelah kemarin angkanya 3,9% dari 4,1 ya kalau tidak salah basis tahunannya, dan kemudian untuk tingkat bulanannya itu berada di 0,2% dari 0,3%. That means secara agregat dia bertahap mengalami penurunan persis dengan apa yang diharapkan oleh Fed. Nah, kenapa tingkat upah harus turun? Karena lagi-lagi tingkat upah itulah yang akan mencerminkan konsumsi ataupun daya belinya konsumen Amerika. Kalau ternyata tingkat upahnya turun, tentunya itu akan meredam tingkat permintaan sehingga inflasi secara berangsur akan turun. Nah, yang kedua adalah dari Goldman sendiri mengharapkan angka PCE nantinya akan jauh lebih baik. Angka jauh lebih baik ini yang dimaksudkan adalah relatif lebih longgar. Nah, sayangnya data PCE ini baru akan rilis di akhir bulan ini. Jadi secara agregat kita belum bisa menyimpulkan ini juga akan relatif sama, tapi kita akan lihat 2 minggu ke depan. Jadi minggu depan tanggal 15 Mei itulah data CPI, dan minggu depannya lagi kurang lebih kita akan dapatkan data dari PCE.
Oke, ini adalah kesimpulan dari yang telah sempat kita sampaikan kemarin juga, bahwa terkait dengan BOJ, hati-hati dengan kemungkinan adanya intervensi di gelombang ketiga ternyata tidak perlu dilakukan. Kenapa? Karena BOJ relatif lega dengan data Amerika yang relatif lebih rendah. Persis dengan skema yang kemarin kita gambarkan. Kalau data Amerikanya lebih kuat, berarti ada potensi USD Japanese Yen akan strong ataupun naik kembali dan memicu kemungkinan intervensi ulang. Dan itu pun kalau misalkan terjadi ataupun memicu kepada level 158, 159. Tapi ternyata tidak terjadi karena data manufakturnya jelas lebih rendah sehingga dolarnya melemah, US Treasury Yield juga turun, dan akhirnya USD Japanese Yen karena memang mereka searah dengan US Treasury Yield, akhirnya dia mengalami penurunan juga. So, tidak ada intervensi di sana dan USD Japanese Yen sempat bergerak tergelincir ke level 151. Sayangnya, itu tidak merubah apapun. Trennya masih tetap dalam hal ini USD Japanese Yen cenderung naik, alias kemungkinan pelemahan yen itu akan sangat berpotensi berlanjut. Nah, satu hal yang di sini yang harus saya tekankan adalah ternyata apa yang dilakukan oleh BOJ di minggu yang lalu dengan sebanyak 2 kali melakukan intervensi atau dicurigai melakukan intervensi ternyata mendapat sorotan dari Janet Yellen, Menteri Keuangan Amerika. Padahal kalau Anda ingat 2 minggu sebelumnya kita sempat mendapatkan koordinasi antara Jepang dan juga Amerika. Waktu itu, Menteri Keuangan Suzuki mengatakan bahwa sudah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan Janet Yellen. Nah, dalam hal ini mereka mengklaim bahwa sudah mendapatkan persetujuan dan mereka akan melakukan yang namanya diskusi ataupun ya konsultasi. Nah, sampai detik yang terakhir kemarin, begitu sempat tergelincir sampai 160, lalu kemudian intervensi pertama kali dilakukan, dan Kanda seperti biasa tidak mengakui bahwa itu intervensi. Lalu kemudian yang kedua kalinya adalah setelah Fed speak atau dalam ini Powell speak di saat FOMC meeting. Itu adalah kedua kalinya dan lagi-lagi Kanda tidak mengakui itu sebagai intervensi. Saya rasa ini adalah siasat mereka untuk mengelabui Amerika bahwa mereka sebetulnya tidak melakukan apapun terkait intervensi mata uang, melainkan untuk mengontrol volatility yang terjadi di pasar mata uang mereka. Nah, satu hal, dari Janet Yellen, walaupun ditanya apakah dia agak tersinggung ataupun mungkin kecewa atau tidak, ternyata dia tidak memberikan isyarat apapun, tapi sayangnya juga tidak memberikan isyarat bahwa dia sangat tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Jepang. Tapi yang jelas, berulang kali, Janet Yellen memberikan penegasan harus mengingat dengan apa yang sempat disepakati bersama di antara negara-negara anggota G7. Salah satunya adalah kalaupun tentang intervensi mata uang, maka tujuannya bukan mengontrol ataupun mengendalikan arah nilai tukar, melainkan kepada posisi volatility. Untuk meredam volatility itu dibenarkan. Saya jadi agak curiga. Apakah ini siasat dari Jepang dan berhasil untuk meredam, tapi kemudian mereka beralasan itu bukanlah intervensi? Ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas, merujuk kepada kesepakatan tersebut, kelihatannya ini mulai menjadi rambu-rambu ataupun lampu merah bagi Jepang. Well, apakah akan terjadi gelombang ketiga untuk intervensi? Kita lihat aja, apakah akan terjadi spike ataupun kenaikan yang lebih cepat atau tidak. Karena garis bawah dari pihak Jepang sendiri, mereka akan melakukan intervensi itu kalau terjadi pergerakan yang sporadis ataupun yang mencurigakan sangat cepat di mata uang mereka. Ya, minggu ini kita akan menantikan pengumuman dari Bank of England atau BOE yang akan mengumumkan tingkat suku bunga acuan mereka, termasuk kebijakan moneter yang akan mereka tempuh. Nah, suku bunga diperkirakan secara luas akan tetap dipertahankan di level 5,25%. Tapi fokus utamanya, lagi-lagi teman-teman, kalau ada berita seperti ini, tolong fokusnya jangan ke suku bunganya, karena suku bunga sudah dipastikan 93% atau almost 100% tetap tidak berubah. Jadi fokus utamanya adalah agenda berikutnya dari bank sentral tersebut. Apakah dia akan setuju dengan apa yang dipandang market sebagai kemungkinan pemangkasan, atau mereka tidak setuju. Jadi kalau misalkan itu yang didapatkan, maka nanti marketlah yang akan bereaksi. Artinya begini, kalau ternyata market tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, yaitu terkait dengan pemangkasan suku bunga di bulan Juni atau Juli atau bahkan di bulan apapun, dan dikatakan bahwa mereka belum ada agenda untuk melakukan pemangkasan, that means market akan kecewa. Dan setelah kecewa itu, berarti reaksinya adalah negatif terhadap mata uang yang bersangkutan. Nah, dalam hal ini, pound sterling sangat rentan untuk potensinya berbalik arah turun saat pengumuman kebijakan moneter tersebut. Tapi,
karena kebijakan suku bunga tetap dipertahankan tetap, maka pengumuman pertama kali terkait dengan suku bunga akan direspon secara spontan dengan kenaikan atau penguatan pound sterling. So, gejalanya itu sudah dipastikan akan terulang. Nah, tinggal masalahnya adalah waktu pernyataan dari Andrew Bailey, gubernur BOE, ataupun bahkan voting MPC, kira-kira apakah terjadi perubahan atau tidak. Dalam hal ini yang harus digarisbawahi adalah perubahan yang dimaksud, kondisinya adalah apakah mereka secara bulat menyepakati untuk menahan suku bunga lebih lanjut dan menyatakan bahwa kemungkinan kebijakan restriktif ini masih tetap akan diperhatikan cukup lama. Atau yang kemungkinan kedua, kalau ternyata mereka masih tetap bersitegang dan juga berbeda pandangan. Yang salah satunya misalkan Dingra yang tempo hari ataupun di pertemuan terakhir kecenderungannya memilih untuk memangkas, sementara 8 lainnya cenderung memilih untuk mempertahankan. Jadi kalau ada satu saja yang kondisinya berbeda pandangan bahwa dia merasa cukup untuk waktunya memangkas suku bunga, maka itu dinyatakan sebagai sinyal dovish dari BOE. Dan itu berarti pound sterling akan mengalami penurunan. Tapi kalau katakanlah misalkan 9 orang confirm mempertahankan tingkat suku bunga, Andrew Bailey juga mengatakan bahwa tidak ada potensi pemangkasan dalam waktu dekat, cukup yakin dengan data ekonomi, maka that means hawkish. Dan itu berarti pound sterling akan kecenderungan mulai kenaikan, mungkin 2 resisten ke atas. Cuman lagi-lagi, posisi ini akan sangat ditentukan juga apakah level-level resisten yang akan menghalangi itu berhasil dipenuhi apa tidak. Setelah meninjau sebelumnya, historical repeat itself mungkin bisa terjadi. Artinya, buy on rumor, sell on fact itu sangat-sangat potensial untuk terulang, terutama di hari Kamis. Untuk hari ini, kelihatannya kita akan dapatkan penurunan karena Inggris sendiri marketnya sedang libur. Jadi diharapkan potensi pergerakannya akan sangat bergantung kepada US dollar. Ya, harga minyak bertahan di bawah level $80 per barel sampai kurang lebih hari ini pun dia masih tetap bertahan di level 78. Kalau Anda ingat, minggu lalu saya sempat warning pada Anda ada potensi target dari head and shoulder, yaitu level tengahnya level 78, level bawah atau level target utama itulah level 74. Dan sampai saat ini dia tertahan di level 77.90-an. Cukup dekat dengan level tengah atau sedikit di bawah level tengah 78. Nah, permasalahannya apakah dia akan terus turun atau tidak, ini akan sangat bergantung kepada perkembangan yang terjadi pada faktor fundamental. Ada beberapa faktor poin utamanya yang berpotensi harus kita teliti lebih lanjut, kita cermati lebih lanjut. Pertama adalah gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Akhir pekan yang lalu kita dapatkan kabar bahwa mereka akan melakukan pertemuan, kemudian ada pembicaraan tentang damai, kesepakatan pertukaran sandera, dan ada persyaratan di mana yang diinginkan oleh Hamas adalah terkait dengan pertukaran sandera ini ditukar dengan akhir dari perang. Nah, ini yang harus kita lihat, apakah kita dapatkan apa tidak. Nah, kemudian yang kedua, kesepakatan antara Arab Saudi dan juga Amerika. Saya belum tahu kabar terbarunya, apakah ini kesepakatan tentang produksi atau kesepakatan tentang apa. Tapi yang jelas, kesepakatan ini kemungkinan ditujukan kepada pasokan ke Amerika menjelang pemilu presiden di bulan November. Ya, kita tinggal tunggu saja, karena ini berarti agenda medium term ya. Nah, kemudian kesepakatan OPEC. Meskipun kesepakatan ini masih akan katakanlah mungkin baru akan ketahuan di awal atau di akhir bulan Juni, sayangnya posisinya sudah muncul rumor-rumor yang beredar bahwa kemungkinan akan berlanjut di akhir Juni. Jadi pertemuan awal Juni, tapi kemudian akan diikuti dengan pemangkasan kuota yang mungkin dilanjutkan di akhir atau di atas kuartal kedua. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkait dengan sinyal pertumbuhan ekonomi yang relatif beragam. Ya, kalau kita bandingkan antara Amerika dan China, ini yang menjadi pelopor ataupun bisa dibilang penggerak utama. China kita tahu sebagai konsumsi ataupun konsumen terbesar dan bahkan bisa dibilang inilah yang akan mengakibatkan harga komoditi bergerak naik atau bergerak turun. Kalau misalkan ditemukan bahwa indikasinya adalah ekonomi China meningkat, otomatis dia akan kembali dalam pembelian utama. Dan itu yang membuat kenapa harga minyak cenderung bertahan di level sekarang, sulit untuk terjun ataupun turun lebih dalam. Tapi di sisi lain, kondisi data Amerika yang kemarin dianggapnya melemah, berarti dianggap ada potensi ekonomi Amerika melambat. Dan itu harusnya jadi faktor negatif untuk harga minyak. Nah, satu sisi saya pernah terangkan kepada Anda, bahwasanya ini adalah sinyal yang cukup bagus kalau ternyata tidak ada perang, kemudian juga harga minyak turun, dan selama dia tidak naik di atas $90 atau bahkan cenderung turun di bawah $80, that means good for inflation.
sangat bagus untuk inflasi, terutama inflasi global, sehingga akhirnya tertuju kepada target yang diinginkan masing-masing bank sentral, yaitu target inflasi 2%. Nah, tapi kalau misalkan ini terjadi kenaikan, katakanlah dengan kabar terbaru bahwasannya gencatan senjata kayaknya gagal, karena baik Hamas maupun Israel, kedua kubu masih bersitegang dan beda pandangan. Satu sisi Hamas mengajukan boleh saja melakukan pertukaran sandera, asalkan yang terpenting adalah dia bisa memastikan bahwa perang sudah selesai dan akhirnya gencatan senjata permanen. Tapi sayangnya Israel justru memandang mereka tidak mau melakukan hal tersebut. Mereka menolak yang namanya klausul dari Hamas tersebut bahwa perang sudah selesai. Dan syarat utama bagi Israel jelas, Hamas harus sudah musnah. Jadi ini kelihatannya masih akan bergeming, sehingga akhirnya faktor geopolitik kembali akan mewarnai di 2 minggu ke depan. Jadi hati-hati teman-teman, potensi ini bisa saja, kalaupun secara teknikalnya oil akan turun, mungkin turunnya akan cepat, lalu kemudian dia akan rebound. Dan jangan lupakan juga ada rencana untuk pembelian SPR dari Amerika, tapi mereka akan menantikan harga yang lebih spesifik, lebih murah. Saya sih perkirakan, kalaupun misalkan Amerika mau melakukan pembelian itu, maka mereka akan melakukan hal yang sama, di harga yang sama, dan perkiraan saya adalah di bawah level $72. Itu berarti di bawah target kita, head and shoulder $74. Kita tinggal tunggu saja, apakah ini bisa terwujud apa tidak. Nah, untuk hari ini, ekonomi kalender tidak ada data Amerika, jadi kita akan fokus dengan PMI service dari zona Eropa. Ada dari Spanyol, ada dari Italia, kemudian juga ada dari Jerman. Yang paling saya garis bawahi adalah Jerman seperti biasa, dan juga Eurozone. Jadi kalau misalkan datanya relatif lebih tinggi, berarti dolar akan lemah, kemudian euronya akan relatif menguat. Tapi kalau ternyata data yang relatif lebih lemah, maka itu adalah menjadikan alasan yang lebih lanjut untuk ECB kembali terbuka untuk melakukan pemangkasan, dan semakin mempertegas bahwa pemangkasan mereka mungkin bisa datang lebih cepat daripada Fed.